Sepanjang sejarah, banyak tokoh besar yang membawa ajaran moral dan spiritual kepada umat manusia. Salah satu yang paling berpengaruh adalah Siddhartha Gautama, atau yang lebih dikenal sebagai Sang Buddha. Ajarannya tentang penderitaan, keseimbangan hidup, dan pencerahan telah membentuk cara berpikir jutaan orang di dunia. Tapi, ada satu pertanyaan yang sering muncul. Apakah Buddha sebenarnya seorang nabi yang diutus oleh Tuhan? Pertanyaan ini menimbulkan banyak perdebatan, terutama di kalangan Muslim. Sebab, dalam Islam, ada konsep kenabian yang jelas, dengan kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk diakui sebagai nabi. Sementara itu, sebagian ulama mencoba mencari keterkaitan ajaran Buddha dengan Islam. Salah satu tafsir yang menarik datang dari seorang ulama bernama Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi. Dalam tafsirnya, ia mengaitkan surah At-Tin ayat 1-3 dengan kemungkinan bahwa Buddha adalah seorang nabi. Namun, tidak semua sepakat. Ulama besar seperti Hamka dan Quraisy Shihab memiliki pandangan yang berbeda, yang justru menolak gagasan ini. Jadi, bagaimana sebenarnya Islam melihat Siddhartha Gautama? Apakah ia bisa dianggap sebagai nabi? Atau hanya seorang filsuf yang menemukan jalan hidupnya sendiri? Dalam Islam, nabi bukan sekadar sosok bijak atau pemimpin spiritual. Nabi adalah utusan Tuhan yang dipilih secara khusus untuk menyampaikan wahyu kepada umat manusia. Mereka bukan orang biasa, tetapi individu yang diberikan kemampuan luar biasa untuk membimbing manusia ke jalan yang benar. Tapi, bagaimana sebenarnya kita bisa mengenali seorang nabi? Secara bahasa, kata nabi berasal dari kata naba yang berarti berita atau kabar. Dalam konteks Islam, nabi adalah seseorang yang menerima wahyu dari Allah, baik melalui malaikat maupun secara langsung, seperti melalui mimpi yang benar. Namun, tidak semua nabi membawa syariat baru. Ada yang hanya bertugas menyampaikan ajaran yang telah ada sebelumnya. Sementara itu, seorang rasul memiliki tugas lebih besar. Ia membawa hukum baru, kitab suci, dan membimbing umatnya ke jalan yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Islam menetapkan beberapa kriteria utama bagi seseorang yang bisa disebut sebagai nabi. Pertama, ia harus memiliki akhlak dan fisik yang sempurna. Kedua, ia berasal dari garis keturunan para nabi sebelumnya. Ketiga, ia menerima wahyu dari Allah, bukan sekadar hasil pemikiran atau pengalaman pribadi. Keempat, ia memiliki mukjizat, kemampuan luar biasa yang membuktikan bahwa ia benar-benar diutus oleh Tuhan. Dan yang paling penting, seorang nabi harus menyeru kepada tauhid, yaitu keesaan Allah, serta menegakkan syariat yang diwahyukan kepadanya. Jadi, apakah Siddhartha Gautama memenuhi semua kriteria ini? Apakah ajarannya berasal dari wahyu, atau hanya hasil perenungan pribadinya? Untuk menjawabnya, kita perlu mengenal lebih dalam siapa sebenarnya Sang Buddha, bagaimana kehidupannya, dan apa yang ia ajarkan kepada umatnya. Dalam sejarah manusia, ada banyak tokoh spiritual yang dianggap membawa ajaran kebaikan. Namun, dalam Islam, tidak semua orang bijak atau pemimpin agama bisa disebut sebagai nabi. Di antara mereka, ada yang hanya seorang guru, filsuf, atau pemikir besar. Untuk memahami lebih jauh, kita perlu melihat perbedaan mendasar antara nabi dan rasul dalam Islam. Seorang nabi adalah utusan Allah yang menerima wahyu, tetapi tidak selalu memiliki misi untuk membawa ajaran baru atau syariat baru. Ia bisa saja hanya diutus untuk mengingatkan kembali ajaran sebelumnya. Sementara itu, seorang rasul membawa wahyu sekaligus hukum atau syariat yang wajib disampaikan kepada umatnya. Dengan kata lain, rasul memiliki tugas yang lebih besar dan lebih berat dibandingkan nabi. Contoh perbedaannya bisa kita lihat pada Nabi Musa yang membawa Taurat sebagai seorang rasul, sedangkan Nabi Harun hanya membantu menyampaikan pesan tanpa membawa syariat baru. Sekarang, mari kita hubungkan dengan Buddha. Apakah ia menerima wahyu seperti para nabi? Dari catatan sejarah, Siddhartha Gautama mencapai pencerahan bukan melalui wahyu dari Tuhan, melainkan melalui perenungan mendalam. Ia juga tidak membawa ajaran tentang Tuhan yang esa atau konsep ketundukan kepada hukum ilahi. Ajarannya lebih bersifat filsafat moral dan praktik kehidupan untuk mencapai kedamaian batin. Dengan fakta ini,
sulit untuk memasukkan Buddha ke dalam kategori nabi, apalagi rasul, dalam perspektif Islam. Namun, sebelum menarik kesimpulan, kita perlu melihat lebih dalam siapa sebenarnya Siddhartha Gautama. Bagaimana perjalanan hidupnya? Apa yang membuatnya meninggalkan kemewahan dan memilih jalan pencarian spiritual? Semua ini akan membantu kita memahami lebih jauh tentang sosoknya dan relevansinya dengan konsep kenabian. Sebelum ia dikenal sebagai Sang Buddha, Siddhartha Gautama adalah seorang pangeran yang hidup dalam kemewahan. Ia lahir sekitar abad ke-5 atau ke-4 sebelum Masehi di wilayah yang kini dikenal sebagai Nepal. Sebagai putra Raja Sudhodana dari suku Sakya, sejak kecil ia dibesarkan di dalam istana yang menjauhkannya dari penderitaan dunia luar. Namun, meski memiliki segalanya, ada kegelisahan yang terus menghantuinya. Pada usia 29 tahun, Siddhartha akhirnya meninggalkan istana setelah melihat kenyataan pahit kehidupan. Seorang tua renta, seorang sakit, seorang yang meninggal, dan seorang pertapa yang damai. Kejadian ini mengguncang hatinya dan mendorongnya mencari makna hidup yang lebih dalam. Ia mengembara, berguru pada berbagai ahli spiritual, bahkan bertapa dengan menyiksa dirinya sendiri. Tapi setelah bertahun-tahun, ia tetap belum menemukan jawaban yang memuaskan. Ia memilih jalan tengah, tidak hidup dalam kemewahan, tapi juga tidak menyiksa diri. Dalam pencariannya, Siddhartha bermeditasi di bawah pohon Bodhi hingga mencapai pencerahan atau nirwana. Di momen inilah ia memahami akar penderitaan manusia dan menemukan jalan untuk membebaskan diri darinya. Setelah itu, ia mulai mengajarkan konsep-konsep seperti 4 kebenaran mulia dan jalan berunsur 8 yang menjadi dasar agama Buddha. Menariknya, dalam kisah ini, tidak ada unsur wahyu ilahi, seperti yang dialami para nabi dalam Islam. Pencerahan Buddha adalah hasil dari perenungan dan usaha pribadinya, bukan sesuatu yang diturunkan oleh Tuhan. Lalu, bagaimana dengan konsep ketuhanan dalam ajarannya? Apakah ada kemiripan dengan tauhid dalam Islam? Pertanyaan ini akan membawa kita lebih jauh ke dalam inti ajaran Buddha. Berbeda dengan agama-agama samawi, ajaran Buddha tidak secara eksplisit menyebutkan keberadaan Tuhan sebagai pencipta atau pengatur alam. Siddhartha Gautama lebih berfokus pada bagaimana manusia dapat mencapai pembebasan dari penderitaan melalui disiplin diri dan kebijaksanaan. Beberapa aliran Buddha bahkan menganggap pertanyaan tentang Tuhan sebagai sesuatu yang tidak relevan, karena yang lebih penting adalah bagaimana seseorang bisa mencapai nirwana, yaitu keadaan bebas dari keinginan dan penderitaan. Dalam Islam, tauhid bukan sekadar kepercayaan, tetapi juga dasar moral dan hukum yang mengatur seluruh aspek kehidupan. Muslim percaya bahwa segala sesuatu berasal dari Allah, dan segala perbuatan manusia harus selaras dengan kehendaknya. Sementara itu, dalam ajaran Buddha, pencapaian spiritual bergantung sepenuhnya pada usaha manusia sendiri, tanpa keterlibatan Tuhan sebagai pemberi wahyu atau penentu takdir. Ini adalah perbedaan mendasar yang membuat agama Buddha lebih menyerupai sistem filsafat moral dibandingkan agama wahyu. Karena ajaran Buddha tidak berpusat pada Tuhan atau konsep ketuhanan yang jelas, maka sulit untuk menyamakan ajarannya dengan konsep kenabian dalam Islam. Namun, ada satu aspek yang menarik. Beberapa ulama mencoba menafsirkan ayat dalam Al-Quran yang mungkin berhubungan dengan Buddha. Salah satunya adalah tafsir dari Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi tentang surah At-Tin. Apakah tafsir ini benar-benar mendukung gagasan bahwa Buddha adalah seorang nabi? Mari kita bahas lebih lanjut. Selama berabad-abad, para ulama dan sejarawan mencoba mengungkap jejak para nabi yang tidak disebutkan namanya dalam Al-Quran. Di antara mereka, ada yang berpendapat bahwa Siddhartha Gautama atau Sang Buddha mungkin termasuk dalam golongan tersebut. Tapi, benarkah ada petunjuk dalam Al-Quran yang mengarah ke sana? Sepanjang sejarah, banyak tokoh besar yang membawa ajaran moral dan spiritual kepada umat manusia. Salah satu yang paling berpengaruh adalah Siddhartha Gautama, atau yang lebih dikenal sebagai Sang Buddha. Ajarannya tentang penderitaan, keseimbangan hidup, dan pencerahan telah membentuk cara berpikir jutaan orang di dunia. Tapi, ada satu pertanyaan yang sering muncul. Apakah Buddha sebenarnya seorang nabi yang diutus oleh Tuhan? Pertanyaan ini menimbulkan banyak perdebatan, terutama di kalangan Muslim. Sebab, dalam Islam, ada konsep kenabian yang jelas, dengan kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk diakui sebagai nabi.
Sementara itu, sebagian ulama mencoba mencari keterkaitan ajaran Buddha dengan Islam. Salah satu tafsir yang menarik datang dari seorang ulama bernama Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi. Dalam tafsirnya, ia mengaitkan surah At-Tin ayat 1-3 dengan kemungkinan bahwa Buddha adalah seorang nabi. Namun, tidak semua sepakat. Ulama besar seperti Hamka dan Quraisy Shihab memiliki pandangan yang berbeda, yang justru menolak gagasan ini. Jadi, bagaimana sebenarnya Islam melihat Siddhartha Gautama? Apakah ia bisa dianggap sebagai nabi? Atau hanya seorang filsuf yang menemukan jalan hidupnya sendiri?